Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast SIFES 2021 seri 1. Hari ini aku, Mutia Dewi Salsabila, akrab dipanggil Mel, bakalan nemenin kalian di sepanjang podcast ini bareng teman aku. Boleh dong Lutfi, perkenalan diri dulu. Halo semuanya, aku Muhammad Lutfi Al-Ghifari, akrab disapa Lutfi. Halo Lutfi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau sendiri gimana? Baik sekali, Alhamdulillah. Evi, dengar-dengar maskot SIFES 2021 udah di launching ya? Iya bener Meu. Aku perkenalkan sedikit ya, namanya Altair. Nama ini terinspirasi dari bintang paling terang dalam rasi bintang Aquila yang berbentuk elang. Wah, keren banget namanya. Kalau aku mau lihat maskot Alter ini, aku bisa lihat di mana ya, Vi? Kamu bisa lihat di Instagramnya Sifes di @sifes.unsri. Di sana juga udah dijelasin apa makna maskot sekaligus logo di Sifes 2021. Oke, kalau gitu. Makasih infonya, Lutfi. Teman-teman yang lagi nonton podcast ini boleh banget ya cek Instagram SIFES Himsi Unsri di @sifes.unsri. Bener banget, Mel. Nah, sekarang kita bakal kedatangan narasumber spesial nih untuk membahas topik seputar UI UX design. Wah, kalau gitu kita langsung sambut aja narasumber kece kita yang udah terhubung di sini. Halo Kak Kaisar, apa kabar Kak? Halo, halo. Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman Himsi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah nyempetin diri untuk hadir di podcast kami. Boleh nih Kak perkenalan dulu sama penonton podcast kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisar Rizky Kurniawan. Dulu saya kuliah di jurusan Sistem Informasi, Fasilkom Universitas Sriwijaya. Masuknya itu tahun 2012 dan saya lulus sekitar tahun 2017. Nah, selama kuliah juga saya sempat aktif di beberapa ormawa kampus ataupun di luar kampus juga. Dulu pernah aktif juga di BPH Himsi sebagai wakil ketua umum, terus juga di BEM Ilkom Unsri, terus juga sempat aktif di Ikatan Bujang Gadis Fasilkom Unsri dan Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumsel. Nah, sekarang saya kerja sebagai uh, digital product designers di Kuiper Indonesia. Wah, banyak banget ya, Kak, yang Kakak pengalaman di UKM ini. Terima kasih dan salam kenal ya, Kak. Nah, pada podcast ini, kami bareng Kak Cesar bakal berbincang santai nih soal UI UX design dengan beberapa topik utama. Utamanya ada 5. Satu, introduction of UI UX design. 2, skills that we need to develop to become a UI UX designer. Tiga, UI UX design trend. 4, UI UX design tools. Dan lima, mistakes that we need to avoid in UI UX design process. Oke, aku mau langsung melempar pertanyaan aja nih ke Kak Kaisar. Sebenarnya Oke. UI UX design tuh apa sih Kak? Ya, sebenarnya kalau ditanya UI UX itu apa, ngejelasinnya agak luas dan agak rumit gitu ya. Tapi saya biasanya mengibaratkan UI UX itu kalau di dalam rumah, UI itu atau interface-nya itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat langsung. Kayak misalnya cat-nya, bentuk mejanya, eh, style di rumah itu industrialis atau minimalis gitu-gitu. Terus juga furniture-nya dan juga pencahayaannya gimana. Nah, itu bisa kita lihat langsung. Itu bisa diibaratkan UI kalau di digital product. Kalau di digital product itu kan ada tombolnya, warnanya, teksnya, tipografinya gimana. Nah, itu UI-nya. Tapi kalau UX-nya itu apa? Adalah perasaan yang timbul atau perasaan yang muncul ketika kita berada di rumah tersebut. Eh, Sama halnya ketika kita menggunakan sebuah produk digital. Perasaan yang muncul itu disebut user experience atau UX design gitu. Kayak kalau misalnya di rumah itu nyaman, UX-nya kita udah apa ya? Udah nyaman di situ. Kayak misalnya rumah itu dihuni oleh 4 orang, punya eh, 3 kamar dan 2 kamar mandi, itu udah cukup. Tapi kalau misalnya rumah itu dihuni oleh 10 orang dan kamarnya cuma satu, nah itu berarti bisa dibilang bad experience ketika kita menggunakannya gitu. Gitu juga di aplikasinya, di produk digital gitu ya. Kalau di produk digital itu uh, ketika kita mudah gunainnya, ketika kita
tahu tanpa dijelasin gimana cara menggunakan apps tersebut, itu adalah UX-nya gitu. Barusan nih kan Kak Cesar sudah jelasin soal definisi UI UX design. Sebenarnya UI dan UX itu dua hal yang berbeda atau sama, Kak? Kalau berbeda, perbedaannya tuh apa sih? Oke, kalau mau dibilang berbeda atau sama, kita nggak bisa misahin itu gitu ya. Tapi kita bisa ngebilanginnya itu satu kesatuan. Jadi dalam UX design yang baik itu dibangun oleh adanya user interface yang baik dan juga produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Oh, jadi untuk yang beberapa kayak salah satu differences kayak Lutfi pernah lihat nih kan di Talk Process atau Visual Strange. Di beberapa itu ada kriterianya masing-masing ya, Kak? Ya, Untuk betul. UI UX. Nah, oke. Ya, jadi kan tadi Kak Kaisar bilang itu tuh hal yang nggak bisa dibedain gitu antara satu sama lain ya, saling berkaitan. Pas banget nih di Q&A kemarin ada yang nanya Kak, antara UI dan UX tuh mana yang lebih baik untuk diprioritaskan, tampilan dulu atau kegunaan dulu? Nah, kalau mengenai itu akan lebih baik kalau kita mikirnya bukan tampilan dulu atau UX-nya dulu, tapi kita tahu dulu kebutuhan usernya apa gitu. Karena ketika kita ngebikin suatu produk digital, kita harus lihat datanya dulu, kira-kira pengguna dari produk digital kita tuh apa sih gitu. Nah, jadi dari situ baru kita ketika kita udah tahu siapa pengguna kita lakuin research, dari research itu kita dapat data. Nah, nanti berdasarkan data itu kita bisa ngebangun produk digital yang oke gitu. Jadi itu kita tuh butuh data itu buat harus di collaborating ya Kak ya, antara tampilan sama kegunaan, dan lihat juga mana yang lebih dibutuhin gitu sama pengguna gitu ya Kak. Ya, betul. Keduanya saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain gitu. Oke, lanjut Kak Tofi. Nah, UI UX ini bisa dikatakan sebagai bagian dari program developing ya, Kak. Ada satu pertanyaan di Q&A isinya begini, Kak. Apakah UI UX itu juga bagian dari mengcoding? Sebenarnya kalau UI UX ini adalah salah satu bagian tim dalam development. Tapi kalau kita mengcoding, let's say saya adalah seorang desainer, apakah kita mengcoding? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, bisa jadi saya adalah UI UX designer pertama di sebuah perusahaan, dan di perusahaan itu butuh bantuan programmer dan saya bisa. Nah, mungkin itu bisa terjadi, saya bisa ngoding, tapi kalau untuk saya pribadi, pengalaman saya nggak pernah menyentuh code di kantor gitu ya, selama saya bekerja kurang lebih 3 tahun. Tapi saya bekerja sama dengan developer yang kerjanya ngoding. Nah, jadi saya seenggaknya harus tahu gimana desain yang saya buat itu di develop, biar ketika developer ingin ngebikin UI-nya, itu saya udah tahu nih kira-kira ketika saya bikin button itu, buttonnya bisa di develop nggak atau actionnya kemana. Nah, itu kan akan sangat baik kalau kita tahu proses code-nya. Tapi kalau ngoding secara langsung tergantung perusahaannya tadi. Oh, jadi untuk UI UX designer ini nggak selalunya, Kak, untuk mengcoding? Ya, betul. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau setidaknya paham gitu ya Kak prosesnya. Ya, benar sekali. Nah, berhubung kan kakak udah sebutin tadi, kakak ini udah pengalaman selama 3 tahun gitu di bidang UI UX designer. Saya mau tanya nih Kak, skill atau keterampilan apa yang harus dikembangkan untuk menjadi seorang UI UX designer? Untuk menjadi seorang UI UX designer berkarir di bidang ini, yang pertama itu kayak teman-teman yang udah lumayan lama bilang, critical thinking dan problem solving itu 2 skill utama. Nah, kenapa sih itu 2 skill utama? Kan ngedesain tapi kenapa nyelesain masalah gitu ya?
Karena pada prinsipnya desain itu adalah nyelesain masalah pengguna, nyelesain desainer apapun itu pasti nyelesain masalah pengguna. Kayak arsitek dia ngedesain rumah, dia menyelesaikan masalah si pemilik rumah berdasarkan kebutuhannya tadi gitu. Sama juga kayak UI UX design, dia harus menyelesaikan masalah user. Terus juga critical thinking. Kenapa critical thinking? Karena kita harus tahu apa ya, user kita tuh siapa, dan kira-kira ketika kita udah tahu usernya, kita mesti ngapain nih, research apa yang harus kita lakuin, dan solusi desain seperti apa. Kan solusinya bisa banyak tuh ya, nggak mutlak satu, solusi desainnya bisa banyak. Nah, dari solusi desain yang banyak itu kira-kira mana yang lebih tepat, yang bisa digunain user senyaman mungkin gitu. Oke, berarti solusi tadi kita harus cari tahu masalahnya, terus dapat solusi itu kita pilih lagi, kita saring lagi gitu ya, Kak? Ya, Mana betul. yang paling perlu. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah bahas soal skill yang harus dimiliki UI UX designer, boleh dong Kak sekalian jelasin urutan dalam belajar UI UX design ini. Mungkin kasih tips untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini, harus belajar apa kita sebagai pemula. Oke. Kalau urutan, sebenarnya dalam belajar itu nggak ada urutan yang saklek bener gitu ya. Bisa jadi saya belajar ngedesain dulu, baru belajar research-nya. Atau bisa jadi Mutia belajar dari sisi usernya dulu, baru belajar ngedesain, belajar tools gitu ya. Tapi kalau sepengalaman saya, cara saya belajar itu dulu saya emang suka ngulik desain. Nah, tapi caranya belajar ke UI UX itu saya bikin sebuah case study. Case study itu apa? Nanti mungkin saya jelasin. Jadi saya bikin case study dulu itu web akademik kita, web akademik Fasilkom, web akademik Unsri gitu ya. Jadi web akademik itu saya rasain nih, saya sebagai pengguna, sebagai mahasiswa dulu kira-kira yang sulit ketika itu apa ya gitu. Nah, yang saya rasain dulu tuh pas proses login, saya ngerasain itu kayak susah banget, dan kita harus milih dulu nih jurusannya apa, programnya apa. Padahal nggak setiap jurusan itu ada program D3, tapi di pilihannya selalu ada gitu. Nah, dari riset kecil-kecilan itu, saya tanyain ke temen juga, ternyata dia mengalami hal yang sama pada proses login. Nggak seluruh ininya ya, nggak seluruh produk akademik kita yang saya fokusin. Jadi kita bikin scope-nya dulu, proses login. Dari situ saya research, saya tanyain ke teman-teman, kemudian saya dokumentasiin dari mulai masalahnya apa, datanya apa, solusinya apa, saya dokumentasiin jadiin satu file PDF dulu, terus saya apply ke beberapa company di Jakarta. Nah, dari situ itu kan case study pertama. Yang pertama itu pasti jelek gitu ya, pasti jelek. Dari situ tapi saya nanyain feedback tiap kali saya dipanggil interview, dapat kesempatan interview, saya selalu nanya kira-kira kurangnya di mana, apa yang mesti saya pelajarin, bisa kasih saya keyword nggak yang kira-kira apa yang mesti saya pelajarin gitu. Nah, jadi itu cara saya belajar. Yang pertama bikin dulu case study pertama. Nanti dari situ kita akan, wah kok orang bisa gini ya, kenapa kita gini. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa dan rasa ingin tahu, itulah yang nantinya akan ngebikin kita lama-lama bisa gitu ya. Tapi kalau ketika kita udah bikin satu, apply terus gagal terus, ya nggak keterima nih, udahlah. Nah, itu nggak bisa sih. Terus yang kedua, fokus. Saya emang fokus dulu nyari di bidang ini gitu ya, berkarir di bidang ini gitu. Jadi saya nggak ada lowongan apapun, saya nggak apply. Graphic designer saya nggak apply. Saya carinya UI designer atau UX designer gitu. Nah, yang ketiga setelah itu, setelah yang pertama tadi bikin case study pertama, yang kedua fokus, yang ketiga itu keep improving. Jadi saya selalu nanya, kalau gagal saya perbaikin, saya apply lagi.
dulu sempat ada kali 8 apa 10 company yang sempat dipanggil interview. Kalau apply-nya kayaknya lebih dari 30 di awal-awal. Tapi sempat dipanggil 8 interview dan gak ada yang lolos. Sampai akhirnya saya dapat company pertama dulu di Elevenia gitu. Jadi itu 3 itu sih tadi. Yang pertama case study pertama. Yang kedua tadi case study pertama, yang kedua fokus, yang ketiga itu keep improving dan jangan mudah nyerah gitu ya. Oke. Jadi di sini motivasi sama rasa ingin tahu juga megang role yang penting ya Kak. Ya, betul. Oke, tadi udah lengkap banget penjelasan dari Kak Kaisar mengenai skill sama urutan belajar yang mungkin perspektifnya berbeda gitu setiap orang. Pas banget, Kak Kaisar kan sekarang lagi bekerja di Viper ya, perusahaan teknologi edukasi. Nah, ada yang nanya tuh lewat Q&A Instagram kemarin, kira-kira kriteria UI UX designer seperti apa yang dibutuhin sama perusahaan sekarang? Kriteria apa? Kalau yang dicari company itu beda-beda lagi, tergantung kebutuhannya. Bisa jadi company A cari desainer yang paket lengkap yang bisa UI dan UX karena dia butuh orang yang bisa ngerjain keduanya. Atau bisa juga company B itu nyari yang spesialis, kayak dia ngerjain UI aja, UX desainernya ada orang lain yang satu tim, UX writernya dibedain lagi, researchernya bedain lagi. Nah, terus gimana biar kita, misalnya teman-teman baru mau terjun ke UI UX dan biar bisa match dengan kebutuhan company-nya. Nah, teman-teman fokus tadi, teman-teman mau jadi desainer yang seperti apa gitu ya. Tapi kalau di awal ya kita pelajarin semuanya dulu, dari mulai yang udah dapet nih bidangnya UI UX design, tapi yang kita suka tuh apa gitu. Nah, kuatin di satu, yang lain pelajarin semua. Yang kedua itu kita punya special skill. Special skill kayak gimana? Misalnya saya as UI designer dulu, tapi special skill saya ngebikin icon. Jadi selain jadi UI designer, saya bisa bikin icon. Nah, itu nilai jual saya, value saya yang saya tawarin ke company yang menawarkan atau saya dapat kesempatan interview. Saya selalu bilang itu gitu. Dan ketiga itu desain sistem. Jadi saya punya skill utama sebagai UI designer. Saya nggak terlalu bisa research. Saya nggak terlalu jago dokumentasi atau UX. Tapi saya kuatin di UI. Terus juga saya punya skill yang menunjang itu berupa desain sistem skill dan icon design skill. Nah, 3 itu yang saya tawarin nih ke company ketika saya dipanggil interview. Saya bisa bikin ini, kira-kira kalau misalnya itu dibutuhkan di sini dan saya bisa berkembang, ya saya kayaknya bisa bantu company ini deh, kayak gitu. Selalu kayak gitu. Dulu di awal-awal saya bisanya cuma UI design dan icon design dari awal. Nah, tapi makin kesini saya cari lagi nih, apalagi sih nilai-nilai jual saya gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, berarti benar-benar fokus sama improving kelebihan gitu ya Kak. Terus sama eksplor hal baru yang bisa dipelajari. Ya, yang nggak suka tinggalin aja, jangan fokus. Ya, aku nggak bisa ini, nggak usah lah. Kuatin aja apa yang kamu suka gitu. Iya, benar banget Kak. Ini Kak, bicara soal desain. Bertahun itu biasanya ada kan Kak, color of the year. Atau yang kalau kita bahas secara umum tuh fashion of the year. Ini semua tuh berkaitan nggak sih sama desain untuk UI UX desain itu sendiri? Kayak ada tren apa-apa aja di setiap tahunnya. Mungkin mungkin Kak Kaisar bisa bahas tren yang ada di tahun 2021 ya, biar nggak panjang bahasannya dan terlalu banyak gitu kan. Berhubung 3 bulan lagi kan masuk ke 2022 nih, pasti udah ada dong ciri desain yang melekat di tahun ini. Silakan Kak. Ya, kalau kita harus ngikutin tren atau enggak, kita harus ngikutin. Tapi kita harus tahu juga kalau tujuannya kita mau dapat kerjaan itu, kita apply di company yang seperti apa. Kalau misalnya kita apply ke vendor design atau design agency yang ngerjain produk untuk perusahaan lain, kita harus banget bisa ngikutin tren. Kayak misalnya tahun ini kan 3D illustration gitu ya.
Kalau teman-teman tahu Dribble, nah Dribble itu tempatnya showcase para designers. Di situ banyak banget yang nge-show 3D illustration. Nah, tapi kalau teman-teman udah ngincernya udah company yang let's say kayak misalnya Gojek atau Tiket, nah mereka pasti ngejagain konsistensi produknya. Nggak mungkin produk segede itu mereka ngikutin tren yang ilustrasinya mentang-mentang ilustrasinya itu 3D illustration dan sekarang mereka masih pakai flat illustration, mereka harus ngerubah semua gitu kan. Nah, gitu sih. Jadi menurut saya as a designer kita tetap harus tahu tren, tapi apakah itu harus dipelajari semua? Saya rasa enggak, sama kayak tadi selalu sesuai kebutuhan dan goals-nya apa gitu. Oke, jadi buat flexibility-nya tuh nggak terlalu tinggi, tapi kita perlu tahu gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi alasan suatu bentuk tertentu UI UX design itu disukai oleh pengguna? Soalnya kan ada contoh kayak tadi 3D illustration, habis itu UI yang pakai rounded corner sama ada tren kan. Sekarang ini lagi tren kan itu. Nah, itu nggak sedikit yang suka sama fitur itu. Jadi apa gitu Kak, alasan utamanya? Itu saya pernah baca yang namanya Boba Kiki Effect. Kiki Effect itu yang sudutnya sharp, lancip-lancip ya. Kalau yang rounded itu kayak Boba Effect. Jadi itu personality produknya beda. Jadi tergantung kebutuhan lagi. Kalau user yang kita tuju adalah user yang apa? Company kita itu company korporat banget. Usernya itu yang eksklusif, terus usernya yang apa ya? Istilahnya agak kaku dan korporat banget gitu. Itu kita pakai yang sharp corner. Kayak misalnya Apple itu kalau dilihat tampilan UI-nya web Apple ya, bukan iOS. Web Apple itu tampilannya sharp, terus juga Microsoft sharp, lancip-lancip gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah lihat kebanyakan UI yang ada, itu pasti rounded, Gojek rounded, karena dia lebih fleksibel. Usernya itu dari banyak kalangan gitu kan. Terus juga beberapa company gede juga udah mulai rounded. Itu sebenarnya yang pertama tadi kebutuhannya, terus kedua ada usernya seperti apa, yang ketiga itu ngikutin apa ya, brand guideline dari suatu company itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita mau eksplorasi atau latihan gitu ya, latihan ngedesain, nah itu bebas-bebas aja sih kita mau pakai yang mana. Kalau mau diterapin ya kita harus tahu dulu kebutuhannya seperti apa gitu tadi. Oke, jadi mungkin kayak yang sharp itu tuh menunjukkan ketegasan gitu ya Kak. Ya. Jadi kayak benar. ada di sebuah desain tuh punya kepribadian tertentu kayak gitu ya Kak. Ya, benar. Nah, kalau ada alasan utama seperti itu, tentu saja kayak perspektif UI UX desain tiap orang kan berbeda, Kak. Kalau gitu, gimana cara kita menilai bahwa suatu UI UX desain itu bagus atau enggak? Atau ada enggak standar yang menetapkan hal ini? Sebenarnya kalau standar, kita lebih suka nyebutnya bukan standar, tapi kayak approach ya. Approach-nya gimana? Ada beberapa approach. Yang pertama by data, by research gitu. Terus juga ada metode yang udah diterbitin Google. Nah, itu bisa kita gunain. Tapi kalau misalnya untuk ngeyakinin sesama desainer, nah kita bisa pilih salah satu approach yang sesuai dengan kebutuhannya tadi. Atau bisa jadi kita ngeyakinin datanya nih, kayak kenapa menu bar itu selalu di bawah. Karena kalau kita taruh di atas jauh banget sama jempol gitu. Ketika misalnya Instagram nih, kita mau ngepost foto tapi tombol button plusnya itu di apa? Di tengah gitu kan. Sementara kita mau pindah-pindah tuh di jempol kita di bawah. Nah, itu mengurangi usability-nya gitu sih. Jadi selalu sesuai kebutuhan dan selalu sesuai dengan usernya tuh
kira-kira pengen apa sih. Kadang-kadang user nggak tahu juga dia pengennya apa. Nah, itu juga yang penting dari seorang desainer. Kira-kira user tuh kadang mau yang dia pengen aja, tapi dia nggak tahu apa yang dia butuh gitu. Nah, as a designer kita harus tahu kebutuhan user tuh sebenarnya apa sih gitu. Oh, jadi kayak beberapa approach by data dengan kita melihat dari sisi usernya juga ya Kak ya, Ya, untuk betul. melihat UI UX itu. Oke. Berarti harus pintar menilai ya Kak ya. Ya, dan kita bisa mastiin nih, misalnya kita udah tahu kayaknya user butuh ini deh, tapi kita coba bikin opsi A, opsi B, itu biasanya kita sebutnya A/B testing. Kita langsung tanyain aja ke usernya, kira-kira dari dua, kita suruh dulu coba yang varian A, setelah dia coba kita terusin coba varian B. Nah, kita kasih urutannya, skenario-nya gimana, nanti kita tanyain kira-kira yang mana yang lebih nyaman dan kenapanya gitu. Nah, itu bisa jadi insight buat kita juga as a designers gitu. Oke. Selanjutnya mungkin saya mau tanya aja tentang UI UX design tools andalan Kak Kaisar yang pengen Kakak rekomendasiin gitu buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita ini Kak. Ada tools apa aja ya Kak yang recommended? Ya, kalau buat toolsnya banyak sebenarnya. Ada buat manajemen project, buat ngedesain, buat prototyping, dan buat hand off. Nah, tapi biasanya kalau baru mulai kan fokusnya ke tools desainnya ya. Kalau tools desainnya sekarang tuh yang lagi sering digunain oleh company di Indonesia itu kalau nggak Sketch itu cuma bisa di macOS, Figma. Nah, yang kedua itu Figma. Figma ini bisa digunain di multiplatform baik itu Windows ataupun macOS dari Apple gitu. Jadi kalau kita mau mulai ya mulai di Figma aja karena Figma gratis dan web based. Jadi teman-teman udah bisa ngedesain langsung ngebuka figma.com, sign up terus udah bisa mulai ngedesain gitu. Jadi saya ngerekomendasiin Figma karena yang pertama dia multiplatform, terus juga emang digunain di beberapa company di Indonesia dan termasuk company saya sendiri sekarang udah pindah ke Figma yang tadinya Sketch gitu. Oh, kalau begitu dua itu ya Kak, Sketch dan Figma. Boleh Ya. nih untuk yang nonton podcast kita, boleh digunain Sketch untuk yang di Mac atau yang benar-benar direkomendasiin Figma. Iya, boleh banget. Oke, sekarang nggak kerasa nih bahasan kita udah banyak banget Kak. Ini nih topik terakhir dari podcast kita, yaitu kesalahan yang sebisa mungkin harus kita hindari dalam pembuatan UI UX design. Nah, karena Kak Kaisar ini kan seperti yang udah dibilang tadi, udah berpengalaman, udah lama juga berkecimpung di dunia UI UX design. Boleh dong Kak sharing kira-kira apa aja prinsip atau konsep yang harus kita tetapkan dan ingat baik-baik dalam membuat desain, atau mungkin kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pemula tuh apa aja Kak yang harus dihindari? Silakan Kak. Oke. Ini berarti konteksnya kalau bikin ini ya UI design pertama atau baru pertama belajar ya, gitu ya? Iya mungkin Kak. Oke. Nah kalau konteksnya buat yang baru mau belajar, yang pertama itu coba aja. Jadi kita coba tiru dulu aja, tiru dari Dribble atau apapun screen yang udah ada. Bisa jadi teman-teman pengguna misalnya pengguna Traveloka atau Gojek tiru aja dulu. Terus ketika udah tiru kita lihat nih sama atau enggak, pasti beda. Ini ukurannya berapa gitu, terus jarak antar elemen itu pasti beda. Nah, kenapa tiru? Karena dengan meniru kita bisa tahu pas mau coba niru ukuran screen-nya berapa ya, kita cari, kita googling buat ukuran screen-nya, terus wah ini kegedean, ukuran font-nya berapa ya, kita cari, kita googling lagi, terus tahu ukuran font-nya. Nah dari situ kan kita dapat pengetahuan baru ya. Oh berarti kalau untuk di Android ukuran screen-nya sekian, ukuran tipografinya sekian gitu. Nah setelah itu kesalahan apa yang banyak terjadi? Kesalahan. Kalau dulu yang saya lakuin kesalahan apa yang banyak terjadi? Kita itu cepat puas. Gini doang nih buat screen gitu kan. Gini doang nih. Nah, karena dulu saya nggak tahu bahwa ada yang namanya usability testing, ada yang namanya user guideline atau human interface guideline dari Google dan dari Apple itu beda.
terus juga navigation-nya beda. Nah, jadi kalau buat yang pertama nyoba, setelah coba ngedesain, coba kuatin di fundamentalnya. Kalau mau jadi UI designer, kuatin di fundamental interface guideline-nya, kayak ukuran-ukuran button, ukuran-ukuran font gitu, jarak antar elemen, terus apa namanya, grid lines. Nah, itu bisa dikuatin sama typography. Nah, bicara typography atau teks dalam screen UI, kalau teman-teman lihat dan rasain, hampir 80% screen itu selain warna, isinya kan teks ya, tulisan. Nah, itu penting juga tuh buat dipelajarin gitu. Jadi dua itu sih. Yang pertama kuatin fundamentalnya, yang kedua berani mulai, yang ketiga itu jangan apa ya? Jangan, kalau bisa jangan loncat-loncat, tapi rasa ingin tahunya juga ikutin aja gitu. Jangan mentok misalnya ya nggak bisa nih kayak gini nih udah gitu. Jangan cepet nyerah aja. Coba terus dan tadi bikin case study pertama, karena kalau teman-teman mau apply di perusahaan pasti yang ditanyain case study. Tapi kalau teman-teman mau nge-freelance atau cari kerjaan yang sifatnya apa ya, kita ngejual sendiri service kita, nah itu nggak apa-apa, nggak usah bikin case study, nggak apa-apa gitu sih. Oh, jadi beberapa kayak fundamental dengan keep improving dengan rasa ingin tahu ya Kak ya. Ya, Harus kita benar-benar gitu. kuatin. Oke. Mungkin tadi kan Kak Kaisar nanya tuh yang pemula atau buat yang bukan pemula. Nah, kalau bukan pemula tuh apa aja yang harus dihindari, Kak? Ada perbedaan ya? Sebenarnya ada perbedaan. Kalau pemula tuh biasanya fokusnya belajar ke teknis ngedesain dan gunain tools. Pasti ke situ. Tapi kalau udah beberapa tahun pengalaman, pasti dia lebih ke manage timnya, terus gimana caranya biar apa kerjaan itu efisien antara waktu dan resource yang ada. Terus juga selain manage tim, dia manage project dan apa ya, prioritas kerjaannya gitu-gitu sih. Jadi kalau yang pertama itu pasti ke fundamental, ke usernya, tapi kalau yang udah lumayan senior itu pasti dia mikirnya lebih ke strategik dan apa ya, lebih ke gimana sih caranya biar ini tuh tepat gitu tuh, nggak bertele-tele gitu, kayak gitu sih. Oke, berarti selain yang dasar-dasar fundamental tadi harus itu ya teamworknya gitu ya, pinter di situ ya, Kak. Ya betul banget. Sama Oke. kalau kalau mahasiswa pasti bingung gimana caranya bikin case study kan, pasti sulit kayak gitu tuh. Kalau case study, saya dulu nyontek punya orang. Nah, nyonteknya gimana? Saya lihat kira-kira yang ditulis di sini tuh apa aja sih. Nah, tapi ternyata ketika saya lihat case study lain itu nggak ada yang sama urutannya, pasti nggak ada yang sama. Paling kalau sama pun pasti di prosesnya ada yang ngebedain gitu. Jadi banyak-banyak lihat case study yang udah apa, desainer yang udah kerja di company aja. Kalau arahnya mau kerja ke company ya, tapi kan ada sekarang tuh yang emang dia full time freelance. Nah, itu ikutinya yang udah berhasil gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih cara belajarnya tuh, kita ikutin orang yang udah berhasil gitu. Nah, terus ketika kita nemuin case study nih, usahain cari case study orang yang orangnya tuh aktif di sosmed. Dulu saya nyontek case study-nya Mas Brian Dito Priambodo, itu dia dulu desainer Tokopedia, sekarang di Grab Singapura. Nah, dulu saya beraniin diri buat nanya-nanya tuh, Mas ini kenapa kayak gini ya case study-nya, terus izinnya buat nyontek gitu. Nah, terus ketika saya udah selesai ngebikin case study dari yang saya contekan punya Mas Brian, dulu Mas Brian tuh case study-nya tentang Tokopedia. Nah, tapi case study saya itu yang tadi tuh tentang web akademik Unsri. Nah, tapi prosesnya saya nyontek punyanya Mas Brian. Terus dari situ dia banyak ngasih masukan. Nah,
sebagai pemula beraniin aja nanya ke beberapa designers gitu. Jadi kalau mereka nggak sibuk dan cara kita nanya itu benar, pasti dijawab. Jadi gitu sih. Keingintahuan yang gede itu nggak cukup kalau kita nggak ada actionnya gitu. Misalnya saya pengen tahu ini kenapa gini ya, terus saya diem aja ya nggak dapet. Misal saya udah Google masih nggak dapet, ya saya tanya aja langsung ke orang yang bikin gitu. Gitu. Oke, berarti dalam proses belajarnya ini lebih mending coba ikutin yang udah jago dulu ya Kak ya buat belajar gitu. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A aja ya Kak. Selain dari pertanyaan yang bakal aku dan Lutfi bacain tuh sisanya sudah dibahas selama diskusi bersama Kak Kaisar tadi. Ya. Jadi pertanyaannya nih tinggal sisa satu aja. Itu dari Kak Riza Patlevi. Bicara tentang usability testing. Bagaimana cara mendapatkan responden yang tepat di masa pandemi ini? Kalau ngomongin responden ya, kalau dulu pas saya di video gitu ya, di video.com itu kita ngeblast email ke user kita gitu. Terus yang emang ngegunain video gitu kan. Nah dari situ nanti kita dapat nih beberapa user yang bersedia ditanyain buat improve platform kita. Nah tapi kalau misalnya kita yang buat case study, fake case study gitu kan, buat case study itu kan susah cari responden. Caranya gimana? Kita tentuin dulu skopnya, usianya berapa, terus juga kita tentuin dia tuh misalnya kita mau revamp apps apa gitu di case study kita. Ya kita cari, kira-kira tanyain teman-teman terdekat aja, kira-kira lo pakai ini nggak? Misalnya teman-teman mau nge-redesign fitur pembelian di Tokopedia. Cari teman kita, teman kuliah atau bapak, ibu atau siapapun yang gunain fitur itu di Tokopedia. Gitu. Cari, tanyain dulu kira-kira lo pakai fitur ini nggak sih di Tokped gitu. Gue mau ada research kecil-kecilan. Kalau mereka nanyain buat apa, ya jelasin aja. Gue ada ini nih, mau coba bikin UI design gitu. Biasanya mereka mau bantu. Atau ke orang tua. Nah, di beberapa company itu case user yang orang tua umur 40 sampai 60 tahun itu kan biasanya rada ini ya, kurang bisa pakai sebuah apps gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi kekuatan di case tadi kalian kayak oh ternyata orang tua tuh butuhnya ini loh gitu. Nah, itu bisa juga. Atau kalau emang nggak bisa ya kalian posisiin diri kalian sendiri sebagai user. Tapi nggak boleh validasinya tuh kurang lah kalau misalnya kalian memposisikan diri kalian sebagai user. Itu opsi terakhir gitu ya. Sebisa mungkin cari teman terdekat terus atau keluarga atau adik kakak gitu. Nah, itu oke. Atau bisa jadi kayak ada dulu teman saya, sekarang dia desainer Gojek, dia lulusan SMK. Dia dulu usability testingnya dia coba ketika dia belum kerja ya, dia coba ke mall, terus dia bawa prototype desain yang udah dia buat, yang udah dia bikin, dia random aja gitu nanya orang, Mas boleh nggak saya minta waktunya bentar buat ini nih, saya mau testing, saya ada tugas gitu. Nah dari situ, dari data itu dia masukin ke case study-nya dia, terus ya itu yang dia gunain buat apply di company gitu. Banyak sih caranya, tapi yang actionable semoga itu 3 tadi tuh ngebantu gitu. Oke, semoga jawaban Kak Cesar sepanjang podcast ini bisa membantu teman-teman yang kepo sama UI UX. Nah, kebetulan juga Kak, Lutfi ini lagi ikut lomba UI UX design. Kalau Lutfi sama teman-teman penonton podcast ini pengen tahu lebih banyak lagi, kita bisa ngubungin Kak Cesar via apa Kak? Untuk nanya-nanya tentang UI UX design ini. Bisa
cek di YouTube juga, saya dikit-dikit ngonten gitu ya, ngonten dikit-dikit di Caesar Kurniawan, atau DM Instagram di @caesarzkn, atau bisa email ke caesarrk@gmail.com, atau bisa akses langsung webnya di caesarzkn.com. Itu bisa langsung di email dan seluruhnya ada di situ. Oke deh, kalau gitu Kak, teman-teman boleh ya kalau mau reach Kak Kaisar lewat salah satu yang dihubungin, yang disebutin tadi itu langsung dihubungin aja. Pas banget nih, SIFES 2021 membuka beberapa cabang perlombaan. Salah satunya adalah UI UX Design dengan tema Be Informative During Pandemic with Technology. Buat teman-teman yang pengen ikutan bisa banget nih cek di Instagram @sifes.unsri ya. Di sana udah lengkap banget informasi mengenai apa aja lomba yang diadakan dalam SIFES 2021. Terima kasih banyak kepada Kak Kaisar karena sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber untuk sharing ilmu bersama kami lewat podcast series 1 SIFES ini, Kak. Siap. Terima kasih juga buat teman-teman HIMSI. Dan kalau yang mau ikutan bisa jadi itu nanti jadi case study pertama kalian buat apply ke company gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngikutin nih podcast ini dari awal sampai akhir. Harapannya ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara SIFES 2021 #Dare to Grow Better Tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan podcast SIFES series 2 dan sampai jumpa. See you guys. See you.